Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berndo TVRI Bengkulu dan kita berada di segmen terakhir. Kali ini kami akan meminta pandangan dan juga harapan dari Pak Teguh dan Bang Leo juga. Kami mau ke Pak Teguh dulu. Kalau ditanya soal visi misi dan harapan secara panjang ke depan, seperti apa melihatnya Pak untuk Enggano? Saya lihat potensi Enggano itu jauh lebih besar daripada potensi kecamatan-kecamatan lain yang ada di pulau di Pulau Sumatera, di Provinsi Bengkulu. Kenapa? Mungkin Anda bisa membandingkan pisang Enggano dengan pisang yang di sini, jauh lebih besar pisang. Benar. Ya, karena tanahnya lebih subur. Benar. Begitu juga kemudian jengkolnya, melinjonya banyak ditanam mereka lebih subur. Saya juga nggak tahu itu yang tahu ahli tanah ya. Tanahnya lebih subur. Nah, inilah yang kemudian investor tapioka itu masuk ke Enggano tuh mau buat perkebunan singkong itu di Enggano. Kenapa tidak di tempat di kecamatan kabupaten lain? Tanahnya lebih subur. Itu mereka dikarunia tanah yang lebih subur. Mereka dikaruniai potensi perikanan yang jauh lebih kaya daripada kabupaten lain, ya kan? Pada kecamatan lain di Provinsi Bengkulu. Mereka dikaruniai dengan masih luasnya lahan yang tersedia. Penduduknya sedikit. Jadi ini sebuah potensi yang luar biasa yang saya pikir bahwa kalau itu dioptimalkan bahwa Enggano itu bahkan potensi Enggano itu akan mampu membiayai satu kabupaten dia. Hanya dari Enggano saja. Saking besarnya. Saking besarnya potensi. Anda lihat ya, bahwa banyak sekali kapal dari Sumatera Barat, kapal dari Jawa, kapal dari Sibolga, itu semuanya mencari ikan di Enggano. Bawa ke Jawa, bawa ke Sibolga, bawa ke Sumatera Barat. Semua mencari ikan di Enggano karena potensinya begitu besar. Nah, ini kan kita akan lihat potensi, makanya dalam Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, itu sudah disiapkan. Bagaimana kalau itu nanti industri perikanannya harus dibuat di Enggano. Jangan mereka ngambil ikan di Enggano bawa pulang ke Jawa. Industrinya harus dibuat ke sana, ikannya harus mendarat ke sana. Ya kan? Sehingga masyarakat Enggano ini bisa lebih sejahtera. Ekonomian keberlanjutan Pak. Pisang Enggano itu sampai ke Lampung loh ya. Dan dikenal sebagai pisang Lampung, padahal itu pisang Enggano. Kepoknya itu. Jadi karena dia besar ya. Besar dia lebih. Jadi itu baru kita lihat potensi tanahnya saja ya. Baru pisangnya bagaimana kalau kita tanam yang lain gitu ya. Artinya bisa jadi bangkok juga Bang ya. Bangkok juga. Nah, ini juga lanjut ke Bang Leo nih, kalau harapannya seperti apa? Kalau lihat tadi potensi yang luar biasa yang disampaikan dari kacamata Bang Leo sendiri, harapannya seperti apa? Itu tadi sempat sebut sedikit kan, sedih aja sih akhirnya dikenal sebagai pisang Lampung, padahal itu pisang Enggano. Kita sebenarnya bisa mengelola sendiri ya Bang? Iya. Harusnya. Nah, Abang lebih tertarik sih sama bidang kepariwisataan. Jadi teman bilang, Leo tahu nggak di sebelah selatannya pulau itu Bang, itu ada alur paus dan hiu internasional. Migrasi. Iya, migrasi mereka itu rupanya itu alurnya. Dan itu menjadi daya tarik wisata yang sangat potensial gitu kan. Belum lagi yang lain gitu kan. Jadi belum lagi tripangnya Bang ya, belum lagi hasil ikan yang lain, tuna dan sebagainya, itu artinya bagus sekali. Nah, Abang lebih tertarik bagaimana nanti suatu hari nanti bisa ada kepersataannya meningkat di situ. Juga sebenarnya pengen gelitik juga Bang Tengku. Krui itu rame banget sekarang, tahu pasti ya Mikromnya. Boleh banyak banget. Mereka kenapa selancar mereka bagus banget situ. Kenapa tidak Kaur ikut juga gitu kan? Artinya kan ada spot-spot di Kaur itu yang juga bisa menyamai Krui gitu kan. Mereka banyak banget potensi pariwisata di Krui bisa diambil untuk bisa jadi contoh untuk di Kaur gitu. Dan ya itu tadi di Enggano juga, moga-moga nanti kalau misalnya akhirnya bisa diberdayakan mungkin dia pindah administratifnya ke Bengkulu Selatan dan itu jadi lebih baik, ya kenapa tidak? Ya. Ya, jadi seperti itu harapannya dan memang dilihat potensi pariwisata ya yang luar biasa. Nah, saya terakhir juga mau ke Pak Teguh lagi. Kalau dari pemerintah daerah memang kita lihat keinginannya luar biasa. Pemerintah pusat seperti apa Pak?
Ya, pemerintah pusat itu kan jadi prioritas, pulau-pulau terluar kan jadi prioritas mereka ya. Oleh sebab itu ini yang kemudian terus kita jaga. Ini yang kemudian Pak Helmi sebagai gubernur yang terpilih, beliau ke Kementerian Perhubungan, beliau ke Kementerian Kelautan, Jemput bola, beliau sampaikan, Pak, ini Bengkulu, Pak, tempat kelahiran bumi merah putih. Kelahiran Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih. Ya. Kok Anda semua tidak peduli dengan penjahit bendera merah putih ini? Ibu negara pertama. Iya kan? Padahal cuma itu 1 yang terus jam. beliau sampaikan. Tujuannya apa? Supaya kemudian pemerintah pusat berpaling ke Bengkulu. Benar loh. Bengkulu ini adalah kelahirannya Ibu Fatmawati, Ibu negara pertama. Kelahirannya Presiden Megawati Soekarno Putri. Ya kan? Nah, jadi berasal dari orang tua Bengkulu. Nah, ini jadi banyak melahirkan orang-orang besar dari Bengkulu ini. Dan kemudian Ibu Fatmawati inilah yang kemudian menjahit bendera merah putih dengan suasana yang sangat terbatas saat itu lagi perang. Nah, tolong ini kemudian diperhatikan. Ya, ini makanya beliau selalu niupkan disinilah kelahiran merah putih. Ya. Supaya apa? Pejabat-pejabat di kementerian itu terfokus ke sana. Ya. Dan yang kedua, ini pulau terluar. Apakah kemudian kita mau kehilangan pulau ini lagi setelah Sipadan dan Ligitan, ya kan? Nah, ini pulau terluar ya. Jadi tolong perhatikan supaya ini tidak menjadi punya orang nanti suatu saat, ya kan? Ya. Nah, ini yang kemudian terus menerus beliau sampaikan dan alhamdulillah banyak kementerian yang kemudian melihat Bengkulu hari ini. Kalau tadinya nggak dapat cetak sawah baru 2.500 hektar, hari ini dapat. Kemudian perbaikan sarana dan sebagainya. Koperasi juga. Ya, jadi memang masyarakat menjadi saksi bahwasanya pemerintah daerah Provinsi Bengkulu terus mengupayakan yang terbaik dan pemerintah pusat juga mulai melirik karena memang Indonesia sejarah kita tidak bisa dilepaskan yang dari namanya eksistensi Provinsi Bengkulu. Mikro udah pernah ke Enggano? Belum. Coba deh. Nanti kita Nanti kita akan jadwalkan ya bersama Pak Teguh ya. Tolong diajak ya Pak. sama sama Pak Gubernur nanti. Siap, Pak Gubernur Siap juga Pak. mau ke sana. Saya tunggu itu Pak. Saya ingat janjinya. Dan tentu dengan kita dengarkan harapan tadi turut mengakhiri rangkaian kebersamaan kita dalam Berendo TVRI Bengkulu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Teguh Zulkarnain selaku anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Terima kasih Bapak. Terima Dan kasih. juga kepada abang kami, Bang Leo Fadli Bakti, Wakil Ketua KNPI Provinsi Bengkulu. Terima kasih Bang. Dan tentunya kita mengharapkan yang terbaik untuk masyarakat Enggano, dan tentunya kami sekali lagi mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional untuk kita semuanya masyarakat Indonesia dan juga terkhususnya masyarakat Enggano. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.